Perayaan Imlek sudah diadakan sejak 3.500 tahun silam yang berasal dari negara Tiongkok, di mana hari raya Imlek itu sendiri dikenal sebagai Festival Musim Semi atau Chunqie, yang berarti pergantian dari musim hujan ke musim semi. Perubahan cuaca dari musim dingin ke musim semi tersebut dimanfaatkan oleh para petani di negara Tiongkok untuk bercocok tanam, sehingga para petani dapat memiliki nilai ekonomi dari perubahan cuaca tersebut. Perayaan Imlek awalnya diadakan oleh para petani di negara Tiongkok dengan melakukan bentuk syukur atas hasil pertanian yang diberikan kepada mereka, dan lambat laun mereka menjadikan perayaan Imlek tersebut sebagai ritual yang dilakukan terus-menerus oleh para petani. Sehingga saat ini, perayaan Imlek menjadi salah satu kebudayaan yang diturunkan kepada anak cucu etnis Tionghoa, baik yang berada di negara Tiongkok maupun di sejumlah negara di mana etnis Tionghoa bermukim, termasuk Indonesia. Sebelum dinasti Qin berdiri, tanggal perayaan Imlek masih belum jelas. Namun semasa dinasti Xia, awal tahun ditetapkan pada bulan pertama, bulan ke-12 semasa dinasti Shang, dan bulan ke-11 semasa dinasti Zhou di China. Memasuki akhir masa dinasti Han, ditetapkanlah perayaan Imlek pada bulan pertama menurut perhitungan kalender Tiongkok hingga saat ini. Menurut legenda, dahulu kala, Nian, yang adalah seekor raksasa pemakan manusia dari pegunungan, atau dalam ragam ikat lain dari bawah laut, yang muncul di akhir musim dingin untuk memakan hasil panen, ternak, dan bahkan penduduk desa. Untuk melindungi diri mereka, para penduduk menaruh makanan, termasuk kue keranjang, di depan pintu rumah mereka pada awal tahun baru. Masyarakat etnis Tionghoa meyakini bahwa dengan melakukan hal tersebut, Nian akan memakan makanan yang telah mereka siapkan dan tidak akan menyerang orang ataupun mencuri ternak dan hasil panen. Pada suatu waktu, penduduk melihat Nian lari ketakutan setelah bertemu dengan seorang anak kecil yang mengenakan pakaian berwarna merah. Penduduk kemudian percaya bahwa Nian takut akan warna merah, sehingga setiap kali tahun baru akan datang, para penduduk akan menggantungkan lentera serta gulungan kertas merah di jendela dan pintu rumah mereka. Mereka juga menggunakan kembang api serta petasan untuk menakuti Nian, dan tradisi pengusiran Nian tersebut kemudian berkembang menjadi perayaan Tahun Baru atau Kuo Nian, yang berarti menyambut tahun baru, namun secara harafiah berarti mengusir Nian. Mitos tentang Nian juga dapat ditemukan dalam buku Yingchu Sui Se Qi, yang merupakan catatan kebiasaan Tahun Baru Yingchu, dibuat pada zaman dinasti Selatan dan ditulis oleh Zhong Lin. Warna merah dipercaya sebagai warna pembawa keberuntungan atau hoki bagi masyarakat etnis Tionghoa. Selain itu, warna merah juga melambangkan kekuatan dan kesejahteraan bagi masyarakat etnis Tionghoa. Itulah sebabnya tak heran bila perayaan Imlek identik dengan warna merah, di mana dekorasi rumah, hidangan, ataupun kue yang disajikan, hingga pakaian yang dikenakan dalam perayaan Imlek selalu berwarna merah. Perayaan Imlek juga identik dengan meja abu, di mana masyarakat etnis Tionghoa akan datang ke rumah anggota keluarga yang memelihara lingwei atau meja abu leluhur, ataupun mengunjungi rumah abu, tempat penitipan lingwei atau meja abu leluhur sehari menjelang Imlek ataupun pada saat hari raya Imlek untuk melakukan sembahyang kepada leluhur. Sebagai bentuk penghormatan dan sebagai tanda balas budi, pada saat acara sembahyang,
masyarakat etnis Tionghoa juga memberikan persembahan jamuan makan untuk arwah para leluhur dengan tujuan agar kegembiraan serta kebahagiaan saat menyambut Hari Raya Imlek yang dilakukan oleh anggota keluarga yang masih hidup di alam manusia juga dapat dinikmati oleh para leluhur di alam lain. Selain jamuan makan, masyarakat etnis Tionghoa juga melakukan persembahan bakaran cenci atau kertas emas yang umumnya dikenal sebagai uang arwah atau uang orang mati, serta berbagai kesenian kertas ceca atau pakaian, rumah-rumahan, mobil-mobilan, perlengkapan sehari-hari dan juga pembantu yang dibuat dari kertas ceca dengan tujuan agar arwah para leluhur tidak menderita kekurangan dan juga menjadi bekal untuk mencukupi kebutuhan leluhur di alam lain. Praktek jamuan makan dan persembahan bakaran cenci atau kertas emas serta kertas ceca yang dilakukan oleh masyarakat etnis Tionghoa untuk arwah para leluhur di alam lain tersebut merupakan bentuk perwujudan tanda bakti serta balas budi atas apa yang telah dilakukan oleh orang tua serta leluhur mereka pada saat mereka masih hidup kepada anak-anak atau keturunan mereka di alam manusia. Perayaan Imlek juga identik dengan sembahyang King Tikong atau sembahyang kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada malam tanggal 8 menjelang tanggal 9 pukul 23 hingga pukul 1 pagi atau Chusi, masyarakat etnis Tionghoa melakukan sembahyang di depan pintu rumah menghadap langit lepas dengan menggunakan altar yang terbuat dari meja tinggi berikut sesaji berupa sampu yang terdiri dari teh, bunga, dan air jernih, tiliao yang terdiri dari teh dan 3 macam manisan, misua atau mie panjang, ngoku atau 5 macam buah, sepasang tebu, hiolu atau tempat dupa, suanlu atau tempat bubuk dupa, bunlu atau tempat menyempurnakan surat doa, dan juga lilin besar. Perayaan Imlek juga identik dengan sembahyang Guanxiao atau Yuan Xiao Jie, di mana pada hari Cap Gome, tanggal 15 Imlek, saat bulan purnama, masyarakat etnis Tionghoa melakukan sembahyang penutupan Tahun Baru Imlek antara pukul 15 hingga 17 atau Xianxi dan pukul 23 hingga pukul 1 pagi atau Chuxi dengan menggunakan Tianqiu. Membersihkan rumah sehari sebelum Imlek bagi masyarakat etnis Tionghoa dipercaya akan membuang segala keburukan yang menghalangi datangnya keberuntungan atau hoki. Meski demikian, dalam 3 hari pertama perayaan Imlek, masyarakat etnis Tionghoa justru tidak boleh menyapu maupun mengepel rumah karena dipercaya akan menyapu keberuntungan atau hoki yang masuk. Dalam perayaan Imlek, masyarakat etnis Tionghoa dilarang memotong atau mencukur rambut karena diyakini bisa membuang keberuntungan atau hoki seseorang. Jika masyarakat etnis Tionghoa ingin memiliki penampilan baru saat tahun baru Imlek, mereka boleh memotong atau mencukur rambut 3 hari atau setidaknya sepekan sebelum perayaan Imlek. Angpao atau hongpao diberikan oleh masyarakat etnis Tionghoa sebagai simbol pemberian rezeki kepada anak-anak dan juga orang tua. Meski demikian, angpao atau hongpao hanya boleh diberikan kepada orang-orang yang telah menikah, kepada orang-orang yang masih single atau belum menikah. Dengan kata lain, selama masih belum menikah, orang-orang yang masih single atau belum menikah masih bisa menerima angpao atau hongpao. Kue keranjang atau niankao identik dengan perayaan Imlek, khususnya di Indonesia, di mana kue dengan bentuk bulat serta bercita rasa manis tersebut banyak dijual di supermarket, pasar, dan juga mall menjelang perayaan Imlek. Di negara Tiongkok,
tradisi memakan kue keranjang dipercaya sebagai simbol rezeki yang lebih baik di tahun baru Imlek. Legenda sejarah awal mula kue keranjang atau Nian Kau dimulai ketika masyarakat memberikan kue manis tersebut sebagai persembahan kepada dewa dapur yang dipercaya menghuni setiap rumah para pemeluknya. Di tanggal terakhir pada setiap tahun, dewa dapur akan memberikan laporan kepada Kaisar Langit, dan untuk menjaga agar dewa dapur tidak membicarakan hal-hal yang buruk mengenai suatu rumah kepada Kaisar Langit, masyarakat etnis Tionghoa mulai memberikan persembahan berupa kue keranjang atau Nian Kau kepada dewa dapur. Kue yang terbuat dari beras dan gula yang lengket tersebut bahkan dipercaya masyarakat etnis Tionghoa dapat mencegah dewa dapur untuk membuka mulut. Perayaan Imlek juga identik dengan turunnya hujan, di mana masyarakat etnis Tionghoa mengharapkan turunnya hujan dalam perayaan Imlek karena dipercaya sebagai pembawa rezeki dan juga berkah, atau dalam bahasa sehari-hari dikenal dengan istilah Hoki Lai yang berarti keberuntungan datanglah. Perayaan Imlek juga identik dengan kumpul bersama keluarga, di mana pada malam Imlek maupun dalam hari pertama perayaan Imlek, masyarakat etnis Tionghoa berkumpul bersama keluarga untuk makan malam bersama maupun mengucapkan selamat Hari Raya Imlek, lalu dilanjutkan dengan sembahyang di kelenteng atau wihara. Perayaan Imlek juga identik dengan kembang api dan petasan, di mana masyarakat etnis Tionghoa menyalakan kembang api serta membakar petasan yang dibuat dari gulungan kertas merah dan diberi bubuk mesiu. Penyalaan kembang api dan juga pembakaran petasan tersebut dipercaya masyarakat etnis Tionghoa dapat menakut-nakuti roh jahat dan juga binatang jahat bernama Nian. Selain itu, suara petasan juga digunakan untuk menarik perhatian Guan Yu, seorang jenderal Cina yang sangat dihormati dan disembah sebagai dewa Tao. Perayaan Imlek juga identik dengan pertunjukan barongsai, di mana pertunjukan barongsai itu sendiri menjadi ikon dari perayaan Tahun Baru Imlek. Pertunjukan barongsai biasanya dilakukan oleh dua orang akrobat yang mengenakan kostum naga, di mana satu orang mengisi bagian kepala dan orang kedua mengisi tubuh singa bagian belakang. Pertunjukan barongsai bagi masyarakat etnis Tionghoa diyakini sebagai simbol untuk mengusir pertanda buruk menjelang perayaan Imlek, di mana mitos masyarakat etnis Tionghoa menceritakan bagaimana sang barongsai mengusir binatang jahat bernama Nian. Meski demikian, Nian kembali menyerang warga, sehingga warga kemudian menyamar sebagai singa untuk menakut-nakuti Nian. Dan hingga saat ini, pertunjukan barongsai tetap diadakan untuk menimbulkan suara bising yang membuat Nian takut. Selain kue keranjang dan jeruk yang menjadi makanan wajib dalam perayaan Imlek, masyarakat etnis Tionghoa juga menyajikan minimal 12 jenis makanan yang juga melambangkan 12 shio dalam kepercayaan etnis Tionghoa. Selain itu, makanan yang khusus disajikan dalam perayaan Imlek juga memiliki makna tersendiri. Di antaranya, ayam utuh yang melambangkan kemakmuran keluarga, ikan bandeng utuh yang melambangkan harapan, keberuntungan atau hoki, kemakmuran, serta rezeki melimpah dalam tahun baru Imlek, mie panjang yang melambangkan panjang umur, kue lapis legit yang melambangkan rezeki yang berlapis-lapis, babi panggang yang melambangkan kantong yang dapat menampung banyak rezeki, jeruk mandarin yang melambangkan rezeki yang berlimpah ruah, dan kuaci
sebagai simbol kesuburan atau lekas mendapatkan keturunan. Dalam perayaan Imlek, masyarakat etnis Tionghoa dilarang mengambil daging ikan pada bagian bawah. Selain itu, masyarakat etnis Tionghoa juga diharuskan menyisakan ikan yang disantap agar dapat dinikmati keesokan harinya. Masyarakat etnis Tionghoa percaya bahwa kebiasaan mengambil daging ikan pada bagian bawah dan juga tidak menyisakan ikan yang disantap tersebut merupakan lambang dari keborosan untuk tahun yang akan datang. Perayaan Imlek juga identik dengan tradisi membaca ramalan Shio yang merupakan ramalan kepercayaan masyarakat etnis Tionghoa setiap tahunnya. Perayaan Imlek juga identik dengan aksesoris khas Imlek yang sering dijumpai di dinding ataupun pintu rumah. Salah satunya dikenal sebagai mensen atau aksesori untuk menjaga pintu rumah, atau yang biasa dikenal sebagai dewa pintu dan berasal dari dinasti Tang. Mensen dipercaya masyarakat etnis Tionghoa dapat menangkal roh jahat dalam melindungi anggota keluarga dan rumah tersebut. Perayaan Imlek juga identik dengan tradisi sembahyang di wihara atau kelenteng, di mana masyarakat etnis Tionghoa melakukan sembahyang di wihara atau kelenteng pada malam Imlek maupun dalam perayaan Imlek. Perayaan Imlek juga identik dengan membuka pintu dan jendela lebar-lebar, di mana masyarakat etnis Tionghoa akan membuka pintu dan jendela lebar-lebar tepat jam 12 malam atau pukul 00 sebagai simbol harapan akan datangnya berkah. Selain itu, masyarakat etnis Tionghoa juga tidak tidur dan menunggu hingga lewat jam 00 atau pukul 12 malam, karena pada saat pergantian hari tepat tengah malam dipercaya masyarakat etnis Tionghoa sebagai saat yang tepat untuk menyambut berkah masuk ke dalam rumah.祝与我同在，天天美好，喜乐在心中环绕。